Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 158. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Ayat mengakuian di dua tilu. Ya tawafa waw ditasdid sanes gunahnya datang sanes tanwin. Tatawwa'a jadi tong otomatis setiap waw ditasdid ditahan sanes gunah ditahan teh pami gunah teh kalau ada tanwin atau ada nun mati biasa we. Ya tawafa tatawwa'a teh tatawwa'a. Inna sesungguhnya as-safa wal marwata dan marwah min sya'airillah termasuk syiar-syiar Allah. Faman maka siapa yang haji al-baita ke Baitullah awi'tamara atau umroh fala junaha maka tidak ada dosa alaihi baginya ayat tawafa untuk tawaf bihima pada keduanya atau di antara keduanya. Waman dan siapa yang tatawwa'a sukarela arti asal tatawwa'at berbuat sukarela khairon satu kebaikan fa innallaha maka sesungguhnya Allah syakirun alim maha syukur atau membalas
Alim dan Maha mengetahui. Ayat ini diantara bukti bahwa urutan ayat Quran itu tauqifi, mengikuti petunjuk dari Allah dan tidak bagaimana asumsi manusia, pola pikir manusia. Karena kalau mau pakai pikiran kita, ayat ini kesannya ternyambung dengan ayat sebelumnya atau dengan ayat-ayat sesudahnya. Ayat-ayat haji kan nanti sesudah ayat-ayat saum. Tapi ini kenapa diselipkan di sini? Meski demikian, tentu Allah Subhanahu wa taala menyusun ayat-ayatnya itu bukan tanpa makna. Pasti ada maknanya. Dan makna itu yang menjadi tugas para ulama atau umat Islam untuk menggalinya. Ini yang nanti dalam ulumul Quran disebut dengan munasabah atau tanasubus suwar wal ayat. Mustahil Allah menyusun ayat-ayat Quran seperti yang kita baca hari ini kalau tidak ada maknanya. Meski dalam benak manusia secara umum asa teu nyararambung. Dan ini jadi dalil, jadi bukti bahwa Quran itu wahyu. Kenapa wahyu? Karena keluar dari pakem manusia, kumaha Allah, bukan bagaimana manusia. Di antara yang mungkin paling pas mengapa ayat ini ditulis sesudah ayat-ayat kemarin yang menjelaskan syukur dan sabar, syukur nikmat atas nikmat syariat yang berbeda dengan Yahudi Kristen, sabar pasangan dari syukur atas semua musibah yang terjadi, terutama musibah fi sabilillah, di jalan Allah. Dan musibah di jalan Allah itu adalah perang. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya walakin la tash'urun. Yang disebut fisabilillah, jihad fisabilillah itu perang. Dan itu jadi ukuran puncak keimanan seseorang. Kita berhak merasakan masuk surga kalau kita sudah lulus dari ujian fisabilillah. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masatumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu itu kan perang. Al-ba'sa wad-dharra termasuk juga perang. Atau di surat Ali Imran walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Atau di surat At-Taubah amasibtum an tutraku walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina walijah. Atau di surat Al-Ankabut hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa yuftanunnya? Perang. Wa minan nasi may yaqulu amanna fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatallah ka'adzabin nas. Itu perang ya. Tak kesananya ketahuan. Fala ya'lamanna Allahu alladzina amanu wa la ya'lamannal munafiqin. Beda iman dan orang munafik itu siap jihad atau tidak. Karena orang mukmin itu siap jihad, siap mati. Tapi kalau orang munafik takut mati dan menjauhi jihad. Itu yang dikritik di Quran surat As-Saff, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Nyarekan munafik teh ku ngomong iman siap jihad, darna jihad malah lundur
Dan itu banyak ayat-ayat yang menjelaskan demikian. Di surat Muhammad juga sama, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin wa nabluwa akhbarakum. Jadi sabar dan jihad itu satu paket. Jadi ujiannya itu ujian sabarnya, lain jihad nanti bisa sabar dalam jihad atau tidak. Dan kemarin saya kasih gambaran ukuran sabar dalam jihad itu ibarat orang yang berjalan di pinggir pantai dengan orang yang berenang ke tengah lautan. Jikalau orang baru ngaku beriman lalu dia puas dengan imannya tapi masih kekeceprekan di sisi laut, can kabuktian, can teruji. Baru teruji itulah menggeus anclup ke tengah laut, ombakna badag kuat henteu, kakara wungkul ke masjid, balik sholat, balik, tidak memikirkan jihad fisabilillah, ya. Komo anu kaluhur namanya mikirkeun ye kumaha ciptaker anu islami teh. Kepikiran kan umat Islam semua urusan yang terkait umat Islam itu kudu dipikiran. Itu kudu lain mikiran yang sorangan. Ini banyaknya buruh yang menjerit, ya, buruh yang tertindas. Itu kan kaitannya dengan hidup mereka, menunjukkan berarti ada penindasan, menunjukkan berarti ada penjajahan, tata lahan perang. Orang kan boro-boro daek memperjuangkan UU Ciptaker nu Islami. Naon sih cenah ciptaker teh tupan? Nuduhkeun berarti orang teh di sisi teu ka tengah. Nya ka tengah nu meusan di masjid we nya tuh. Ka tengah lamun di Pangandaran mah geus leuwih ti ombak nu katilu. Di masjid juga itu bagian dari upaya, meski nanti ini kemarinnya ke la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi tetap tuntutan utamanya kan yang nama jihad itu wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afin minar rijal wan nisa wal wildan alladzina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira. Tuh, jadi jihad itu kita harus jadi waliyan, harus jadi nasiron al-mustad'afin. Mustad'afin dek rijal, dek nisa, dek wildan, dek bapak-bapak, dek ibu-ibu, dek barudak leutik. Hari ini anak-anak al-mustad'afin tertawan dalam kurikulum liberal, tong diantep jihad keuneun itu. Nah, masalahnya karena kita di pinggir, ya, kekeceprekannya moal ngarasakeun ombak nu badag. Moal mikiran, ya, orang-orang mustad'afin. Bahkan orang-orang yang begini asal sorangan menang penghasilan, bisa maraban anak pamajikan cukup, tatangga gigireun sangsara ge moal direret lantaran keceprekan di sisi we teu daek ka tengah. Padahal mungkin digigireun ditukangeun. Nabi kan menyebutkannya kanan, kiri, belakang, menyebutkeun hareupeuna nu tara katingal diungkul. Mungkin di pinggir kita, di belakang kita ada tetangga-tetangga nu boro-boro mikiran sakola jang dahar wae oge stres, ya. Tapi karena kita kekeceprekan di sisi laut nya moal karasa, ya, fisabilillah teh harusnya sok ka tengah geura karasa ombak teh badag. Nah, dalam kaitan fisabilillah inilah diantaranya adalah haji. Kalau kita buka tafsir surat At-Taubah, ya, ketika para ulama menjelaskan wa fi sabilillah wa ibnis sabil, mustahik zakat kan diantaranya fi sabilillah. Itu nomor satu kata para ulama, fi sabilillah itu haji. Yang kedua fi sabilillah itu jihad, ya. Jadi asnaf zakat fi sabilillah teh fi itu fungsi buat ngahajikeun atau fisabilillah itu buat mekelan anu jihad, ya.
Makanya saya termasuk dari sejak roda yang protes. Cenah Ustaz fisabilillah. Naon teh fisabilillah? Mustadan teh berarti ilmu kitab cita ya kitab Ibnu Katsir ini 3 jilid 300.000. Kudu puguh soalnya kalau saya makan berarti bukan fisabilillah. Fakir miskin teu rumasa fakir miskin. Mun guru madrasah mah teu naon fisabilillah, lain fisabilillah jadi fakir miskin. Da teu wajar atunya ngajar sabulan beres 100.000. Yang kuota ge moal cukup 100.000 budak ayeuna. Saya fakir miskin teu rumasa. Fisabilillah sok sing puguh jangan yang kuliah saya teh S2 sa semester 10 juta. Ngaulang pan udah. Jadi fisabilillah itu jangan sampai dimakan oleh sendiri siga gorimin. Teh can lebah hutang bere. Harus jelas utangnya ke siapa, bayar ku urang tong dibikin kamanin namun didahar ku sorangan. Cek mana pamayarkeun tinu zakat. Fisabilillah juga demikian. Buat ngahajikeun kalau misalkan PJTU belum pernah menghajikan seorang pun yang gak mampu haji, berarti can ngamalkeun fisabilillah nomor 1. Sok dibuka kitab tafsir, fisabilillah itu yang nomor 1 haji, yang kedua jihad, karena memang jihad dan haji itu satu paket. Ibu-ibu kan nanya Rasul, bapak-bapak mah cenah jihadna ari kami naon jihadna? Kata Rasul haji. Ya. Jelaskeun ayat nage manis tau'a ilaihi sabila. Jadi Allah di sini menegaskan kesabaran dalam jihad bahkan sampai mati juga berlaku dalam haji. Makanya ayat-ayat perang jeung ayat haji ngarendeng. Ayat haji nu mimiti wa timul hajja wal umrata lillah fa in usirtum non usirtum deh di masa perang terjadi Rasul mengalami mau haji halangan perang. Sebelumnya kan ayat perang dulu wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum. Kenapa? Karena memang konteksnya haji teh zaman Nabi kudu perang. Maka dalam konteks hari ini bagi kita semua sangat terasa juga haji itu menuntut kesabaran. Wa basyiris sabirin. Ada banyak orang yang kaya sudah mampu belum haji gara-gara teu sabar. Ya. Teu sabar naon kahiji teu sabar nyicil yang haji. Nu mampunya nu teu mampu mah teu wajib. Da katingal atuh mampu naon ciri mampu teh imah boga mobil boga tapi teu ngaheulakeun haji. Ini yang sering saya himbau ya di pemuda marani teh tong kararitu nu wajib teh lain boga mobil lain boga imah nu wajib rukun Islam nu kalima teh haji. Ini menuntut kesabaran. Jadi ngaheulakeun haji dibanding dunia itu kan kesabaran, menuntut kecerdasan finansial. Termasuk sabarku ayeuna berapa antriannya sampai 23 tahun. Kasarna nya mun ceuk otak jelema anu bisnis matre sarua jeung miceun duit 50 juta 23 tahun. Coba mun digolangkeun jang kontrakan. Sabaraheun teh 23 tahun gitu kan menuntut kesabaran. Ya. Ini otakna matre mah urang boga duit 50 juta daftar haji disimpan 23 tahun teu anakan man enggak ada manfaatnya, tidak terasa manfaat. Coba mau digolangkeun jadi bisnis 23 tahun 50 juta wah bisa jadi 150 gitu. Ini juga menuntut kesabaran ya. Termasuk ya dalam hajinya itu dari awal sampai akhir itu menuntut kesabaran. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala
fil haji. Loba masalah haji ya. Meski naon anu terkenal travelna sekalipun aya we masalah. Najan pemerintah Saudi katingali ku urang mah profesional tapi selalu ada masalah. Ini menuntut kesabaran. Terkait ayat ini, penegasan Safa Marwah termasuk syiar Allah. Yang haji tidak dosa tawaf di sana. Ini ayat juga jadi bukti pentingnya asbabun nuzul. Karena Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh keponakannya Urwah bin Zubair, kalau memang bahasanya tidak dosa tawaf di sana, berarti mubah. Teu nanaon dosa tawaf di sana berarti mubah berarti boleh ditinggalkan. Termasuk ya penafsiran dari sahabat lainnya, di antaranya mereka mengatakan tawaf di antara Safa dan Marwah itu termasuk jahiliyah. Nu wajib cenah tawaf teh di Ka'bah we. Karena Safa dan Marwah itu dulunya berhala yang disembah. Safa teh kan bukitnya. Jadi orang Arab jahiliyah kan nyembah naon we? Tangkal disembah, batu disembah, batu badag disembah. Yang Uzza teh kan batu badak. Tangkal disembah, kuburan disembah, aya gunung disembah gitu, kabeh disembah. Nah, Safa dan Marwah itu termasuk yang disembah oleh orang kafir Quraisy. Enggak ada berhalanya eta, nah Safa jeung Marwah disembah. Cenada wajib tawaf mah di Baitullah, hijjul baiti manistata'a ilaihi sabila, wajibna di Baitullah cenah Safa Marwah mah. Itu kan dulunya berhala. Tawaf di sana orang jahiliyah, bukan bagian dari ajaran Islam. Termasuk orang Ansor. Orang Ansor itu punya berhala khusus namanya Manat at-Taghiyah. Jadi mereka mah tawaf atau sa'ina teh di Manat eta. Enggak mau ke Safa dan Marwah dosa. Ya. Karena itu berhala yang lain jika orang Kristen Advent lah moal daekeun asup ka gereja HKBP neraka. Nah, perasaan dosa itu yang dihilangkan oleh ayat ini, fala junah alaihi, teu doraka. Termasuk yang tadi yang merasa Safa Marwah itu adalah berhala yang disembah oleh kafir Quraisy. Kalau sekarang kita sa'i di sana sarua jeung ngagedekeun berhala, Allah menegaskan min sya'airillah. Dan kita tahu ya, itu adalah tawafnya dulu dalam sejarahnya Siti Hajar, ibunya Nabi Ismail alaihissalam, mencari air. Pan neangan rombongan berarti naik ka Safa, ningali belah ditu sugan aya rombongan dek dipegat gitu. Kadieu ka Marwah gitu, ningali mun ayeuna meureunnya naik ka loteng gitu. Aya sahanya nu bisa dibantuan, turun deui sugan belah ditu aya naik gitu. Nah, itu kan haji itu melestarikan ritual yang pernah dulu dilakukan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan keluarganya. Itu termasuk syiar-syiar Allah, jangan merasa berdosa. Kemudian di sini ditegaskan wa man tatawwa khairan, bahkan bukan mengurangi manasik. Aisyah sendiri menegaskan Safa dan Marwah itu satu paket, hijjul baiti, karena Nabi sendiri mengajarkan, Nabi sendiri mencontohkan. Bahkan ketika Fatu Makkah pun kemarin kita bahas ya, masuk ke Masjidil Haram tawaf langsung Safa Marwah juga sa'i ya. Sapaket eta. Bahkan seharusnya tatawwa khairan. Tatawwa itu arti asalnya sukarela, maka perbuatan amal-amal sunat istilahnya juga tatawwu ya. Tatawwu, mandub, sunat bahasa orang, kalau bahasa aslinya mandub
atau tatawu. Nggak ada istilah sunat, sunnah. Sunnah itu justru kebanyakannya yang wajib juga. Jadi bukan harus mengurangi manasik haji, tapi justru harus banyak menambah yang sunatnya. Fa innallaha syakirun alim, sesungguhnya Allah maha syukur, membalas. Nah ini kaitan dengan syukur yang kemarin juga ya. La in syakartum la azidannakum, itu kan diperintah waskuruli wala takfurun karena nanti dibalas. Jadi syakirun di sini bukan Allah syukur ka urang butuh ka urang, maksudnya membalas. La azidannakum. Dan ini catatan ya, memang mohon maaf ya bagi yang umroh, yang haji biasanya di kita kurang nyunnah karena yang diamalkan sholat dijama, padahal Nabi tidak dijama selain di Musdalifah dan di Arafah, sisanya nggak dijama Nabi. Jadi kurang gitu, kurang naon ya, kurang amal ya. Terus meninggalkan tahiyatul masjid ya, meninggalkan syukur wudu, padahal kan sholat di Masjidil Haram itu sholat yang paling istimewa ya. Saya pernah ya curhati oleh seorang ustadz di Pajagalan. Anak cenah pedah ke Masjidil Haram, cenah itu dijama, jadi menganggap nate jama di Masjidil Haram itu kudu mun teu dijama berarti bid'ah. Enggak, Nabi juga cuma 2 kali selama haji menjama, sisanya memang dikosor, tapi sholat di 5 waktu. Ngelebarkeun cenah mah. Jadi urang teu di Masjidil Haram keur umroh, keur haji, tapi sholat ngan 3 kali. Wong adzan asar teu ka masjid, da geus sholatna. Itu kurang, harusnya banyak. Tatawwa khairon, perbanyak. Gara-gara sapar tahiyatul masjid hilang, enggak. Cenah Nabi ge henteu nyai, Nabi kan sapar teh di jalan. Dina kendaraan di sholat sunat oge. Dawa masjid ayeuna mah urang sapar istirahat di mana wae ge aya masjid. Zaman Nabi mah da mulai rest area. Sapar teh sapar mulai masjid. Apalagi di Masjidil Haram, masa tahiyatul masjidnya mau dihilangkan. Syukur wuduna teh diamalkeun. Jadi justru harusnya ketika haji, ketika umroh ya bapak-bapak bisi ke tong bisinya kudu lah haji jeung umroh, jangan mengurangi amal-amal sunat, justru kudu dilobaan. Sok nuturkeun sunah Nabi. Atuh cenah Nabi kosor urang teu kosornya, memang teu kosor, Nabi kan begitu. Kata Nabi kalau Nabi jadi imam, Nabi kosor, orang Mekah nambahan. Tapi kalau Nabi jadi makmum, Nabi ikut imam. Dan mustahil bapak di Masjidil Haram jadi imam. Ya, nuturkeun imam abdi wae mustahil jadi imam. Tong wae abdi Kiai Ma'ruf Amin wae mustahil jadi imam, lagi saya imamna. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabi ikut saja ya. Dan sholat sunat diperbanyak, bukan malah mengurangi, termasuk sodakohnya dan sebagainya. Punten cenah biasana ibadah haji itu jadi egois nya. Sieun urang beakeun, sieun teu kabayan, sieun leungit bakal aya teh nu karer itu. Teh nu hajina mabur. Justru kuduna teh tatawwa khairon, sok ningali batu nu susah tong bisi urang ke eueuh jang dahar loba kasieun. Bro-broan ada pemerintah Saudi oge. Hitungan ka urang. Banyak ya. Makanan banyak, buku-buku gratis, Quran gratis. Itu wujud wa man tatawwa khairan dalam ibadah haji dan umrah. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan nanti semua bisa haji dan umrah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.